Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, nomor induk mahasiswa 180321110080. Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktik kerja lapang yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan judul yang saya ambil yaitu pengelolaan website dan media sosial di pemerintah desa Pemdes Bago, Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Mohrum SPMP dan dosen penguji Bapak Dr. Fuad Hasan SPMP. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini yaitu pendahuluan dengan subbahasan latar belakang dan tujuan, yang kedua metode pelaksanaan dengan subbahasan waktu dan lokasi pelaksanaan, langkah dan tahapan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan dengan subbahasan profil Desa Bago, proses pembuatan web dan medsos, proses pembuatan artikel, dan strategi pengembangan web dan medsos. Poin yang keempat yaitu penutup dengan subbahasan kesimpulan dan saran. Latar belakang. Kemajuan pembangunan suatu negara atau daerah tidak bisa dipisahkan dari peranan kelembagaan yang ada di dalamnya, baik kelembagaan formal maupun kelembagaan informal. Dalam kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menerangkan bahwa kelembagaan yang terdapat di dalam suatu desa diantaranya pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, kerjasama antar desa, dan badan usaha milik desa atau dikenal dengan BUMDes. Pemerintah Desa Bago atau disebut Pemdes Bago merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang terdapat di Desa Bago, Kecamatan Besuk. Permasalahannya yang terdapat di pemerintah Desa Bago belum adanya media sosial atau medsos dan website resmi yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kinerja, prestasi, dan laporan keuangan desa. Hal ini tentunya menimbulkan informasi terkait Desa Bago seperti potensi, kinerja, dan prestasi yang tidak terekspos ke masyarakat luas. Maka diperlukan suatu pengelolaan dan pengembangan media sosial dan website resmi milik pemerintah Desa Bago. Tujuannya dari pelaksanaan praktik kerja lapang ini yaitu mengetahui profil Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan website dan media sosial pemerintah Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga, mengetahui proses pembuatan artikel di pemerintah Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Yang keempat, mengetahui strategi pengembangan website dan media sosial pemerintah Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Lanjut di poin 2, metode pelaksanaan. Waktu dan lokasi pelaksanaan. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapang selama 4 minggu dimulai pada tanggal 25 Januari 2021 dan berakhir tanggal 25 Februari 2021. Lokasi pelaksanaannya yaitu bertempat di kantor pemerintah Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Dusun Kerajaan RT 6 RW 1, Desa Bago, atau di Jalan Raya Bago Tromo Pos 04 Besuk 67283. Langkah dan tahapan pelaksanaannya yaitu yang pertama melakukan perizinan kepada pihak pemerintah Desa Bago terkait dengan pelaksanaan praktik kerja lapang. Yang kedua, diskusi dengan tokoh desa ataupun perangkat pemerintah Desa Bago untuk menggali profil desa dan potensi dan informasi desa lainnya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan secara langsung, secara offline dan online ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Langkah keempat yaitu pengolahan data, di mana pengolahan data di sini dilakukan dengan menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, sehingga data tersebut diubah menjadi informasi sehingga siap diekspos ke website maupun media sosial pemerintah Desa Bago. Langkah kelima yaitu laporan sementara. Guna laporan sementara ini dilakukan dengan pencatatan setiap kegiatan mempermudah dalam laporan akhir. Laporan akhir adalah laporan yang disusun oleh penulis dan telah disetujui oleh dosen pembimbing, dan laporan akhir ini sebagai penilaian terhadap kegiatan praktik kerja lapang.
Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Masuk ke poin 1, profil Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Desa Bago merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo yang memiliki luas 1,27 km persegi atau hektar. Desa Bago terdiri dari 4 dusun yaitu Bago Kerajaan, Bago Arca, Bago Kerep, dan Bago Kidul. Jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 3.187 jiwa. Sebagian besar mata pencahariannya yaitu sebagai petani dan 1.100 penduduk bekerja sebagai bermata pencaharian sebagai buruh tani. Secara keseluruhan batas-batas wilayah Desa Bago yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Gungungan Lor, Kecamatan Pakuniran, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Dangdang, Kecamatan Gading. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kecik, Kecamatan Besuk. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Ranun, Kecamatan Pakuniran. Secara aspek geografi, Desa Bago memiliki luas wilayah sebesar 127 hektar ditinjau dari sawah dan tanah keringnya. Luas tanah kering sebesar 39 hektar dan luas sawah jenis sawah irigasi sebesar 88 hektar. Desa Bago memiliki iklim tropis yang terbagi menjadi dua, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dapat dilihat dalam tabel ini, luas wilayah Desa Bago 127 hektar, sementara luas tanah sawahnya jenis irigasi teknis itu sebesar 88 hektar. Luas tanah kering Desa Bago dengan total 39 hektar. Nah, curah hujan Desa Bago tahun 2020, Desa Bago memiliki curah hujan yang cukup tinggi dikarenakan letaknya yang berada di dataran lumayan tinggi dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Besuk, sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Aspek pemerintahan. Berdasarkan data pemerintah Desa Bago, pemerintahan Desa Bago diawali sejak tahun 1969 hingga sekarang. Desa Bago memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Kerep, Dusun Arca, dan Dusun Kidul. Selain itu, Desa Bago memiliki 20 rukun tetangga RT dan 4 RW rukun warga. Berikut adalah gambarnya, gambar dari struktur organisasi Pemerintah Desa Bago 2015 hingga 2021. Kepala desanya yaitu Haji Subagio Hadi Santoso, sarjana hukum. Yang kedua, sekretaris desanya Bapak Hermanto dengan kepala urusan atau KAUR tata usaha Bapak Edi Sukami, kepala urusan keuangan Bapak Bambang Irawan, dan kepala urusan perencanaan Bapak Muhammad. Selanjutnya didukung oleh kepala seksi pemerintahan yaitu Bapak M. Sofyan, kepala seksi kesejahteraan Bapak M. Hafid, kepala seksi pelayanan Bapak Saiful. Kepala Pelaksana Kewilayahan atau Kasun, Kepala Dusun, pertama Dusun Kerajaan Bapak Hari Wahyudi, Dusun Kerep Bapak Slamet Sudaryanto, Dusun Kidul Bapak M. Hafid, dan 4 Dusun Arca Bapak M. Sofyan. Aspek kependudukan. Jumlah penduduk Desa Bago per tahun 2020 sebesar 3.187 jiwa dengan tingkat kepadatan 2.509. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1.131 dengan tingkat rata-rata per kepala keluarga yaitu 2,8. Sementara jika penduduk dibagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, penduduk Desa Bago terdiri dari 1.525 laki-laki dan 1.662 wanita. Penduduk Desa Bago menurut kelompok umur didominasi oleh penduduk yang berusia 25 hingga 29 tahun. Sementara jika ditinjau dari mata pencahariannya, penduduk Desa Bago sebagian besar atau didominasi oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah sebesar 1.174 jiwa. Aspek sosial. Desa Bago terdiri dari lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan didukung dengan lembaga lainnya. Lembaga pendidikan. Instansi pendidikan atau sekolah yang terdapat di Desa Bago sebanyak 6 instansi meliputi TK PKK Insana Harapan, SD Negeri Bago, SMP Negeri 2 Besuk, SMA Negeri 1 Besuk, RA Tarbiyatul Islam, dan MI Tarbiyatul Islam. Sementara jika ditinjau dari lembaga kesehatan, Desa Bago terdapat instansi kesehatan yaitu Puskesmas
Bago yang berada di Jalan Raya Bago nomor 176 Bago. Lembaga lainnya yaitu Desa Bago memiliki pos pelayanan terpadu atau posyandu dan pos keluarga berencana. Posyandu ini tersebar dalam 4 dusun, di mana setiap dusun itu memiliki pos pelayanan terpadu masing-masing. Menurut tahap kesejahteraan dan agama yang dianutnya, penduduk Desa Bago ini tergolong atau termasuk kategori keluarga prasejahtera dan didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam. Aspek pertanian. Tanaman yang menjadi komoditas unggulan Desa Bago yaitu komoditas padi dan jagung. Sementara tanaman perkebunan meliputi tembakau, kapuk randu, dan kelapa. Hewan ternak yang dipelihara penduduk Desa Bago diantaranya ternak kecil, kambing, domba. Ternak besar seperti sapi potong, kuda, dan ternak unggas seperti ayam buras serta itik. Aspek perekonomian dan industri. Fasilitas perdagangan yang terdapat di Desa Bago meliputi pasar umum 1, toko 45, dan warung sebanyak 3. Fasilitas keuangan yang terdapat di Desa Bago yaitu bank desa sebanyak 1 buah. Banyaknya industri menurut klasifikasi, Desa Bago ini memiliki industri yang termasuk dalam klasifikasi kecil dengan jumlah 6. Banyaknya industri rumah tangga di Desa Bago itu ada industri batu bata, kerajinan bambu, dan lain sebagainya. Aspek perhubungan, lingkungan, dan perumahan. Panjang jalan kecamatan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo sepanjang 1,7 km, sementara dikelola oleh pihak pemerintah Desa Bago sepanjang 0,9 km. Banyaknya kendaraan bermotor di Desa Bago didominasi oleh sepeda motor dan sedan. Artinya, penduduk Desa Bago ini memiliki kendaraan bermotor, sebagian besar sepeda motor dan sedan. Sebagian besar rumah penduduk Desa Bago dalam penggunaan dinding rumahnya sudah menggunakan gedung atau tembok dan jenis lantainya yang digunakan yaitu jenis tegel. Proses pembuatan website dan medsos pemerintah Desa Bago. Yang pertama email di sini yang sudah dibuat oleh penulis yaitu pmdesbago@gmail.com. Websitenya beralamat https://desabagoprobolinggo.blogspot.com. Yang ketiga Instagram dengan nama pengguna @bago.official dan nama YouTube-nya yaitu @bago.official. Langsung kita ke email. Email merupakan fasilitas komunikasi yang berfungsi untuk mengirimkan surat melalui jaringan internet dan bisa menjangkau ke seluruh dunia. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat email. Masuk ke alamat gmail.com dan membuat akun, mengisi nama depan dan nama belakang. Selanjutnya mengisi nama pengguna di kolom nama pengguna, yaitu Pemdesbago dalam hal ini. Membuat kata sandi untuk email dan mengisi konfirmasi kata sandi di kolom yang disediakan. Langkah kelima yaitu mengisi nomor telepon yang aktif untuk kolom verifikasi dan nomor telepon sebagai konfirmasi kepada pemilik email. Yang keenam yaitu menunggu SMS dari Google dan memasukkan kode verifikasi yang diperoleh di SMS tadi melalui kolom verifikasi. Yang ketujuh, mengisi email pemulihan dengan email yang lain dan mengisi tanggal lahir, bulan, dan memilih jenis gender. Yang terakhir yaitu mengklik icon privasi, klik setuju ya, mengeklik icon setuju terkait dengan privasi dan persyaratan dari Google. Lanjut di website. Website merupakan fasilitas yang terdiri dari kumpulan halaman-halaman web yang termuat dalam sebuah domain, di mana di dalamnya berisikan informasi. Nah, fitur menu yang disediakan di website pemerintah Desa Bago meliputi profil desa, pemerintah desa, lembaga desa, berita desa, data desa, dan kader desa. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan website. Yang pertama, mengunjungi situs www.blogger.com. Menekan tombol buat blog pada tampilan blogger.com. Selanjutnya muncul tampilan login dan gunakan email atau ponsel ya, nomor ponsel dengan email yang akan digunakan.
Langkah keempat yaitu mengisi kata sandi email sebelumnya dengan benar dan tekan berikutnya. Langkah kelima, mengisi kolom nama tampilan untuk blog yang akan dibuat sebagai judul. Langkah keenam yaitu mengisi kolom URL untuk blog yang akan diciptakan dan tekan berikutnya. Terakhir, mengisi kolom konfirmasi terkait dengan nama tampilan dan kolom URL dan klik berikutnya. Yang ketiga yaitu Instagram. Instagram merupakan fasilitas komunikasi yang berfungsi untuk mengirimkan informasi kepada pihak lain, mengunggah foto, dan menampilkan foto-foto dengan jaringan internet. Nah, ini A sampai I adalah langkah-langkah dalam proses pembuatan Instagram. Pertama, buka aplikasi Instagram dan klik daftar. Kedua, mengeklik tombol buat akun dengan email atau nomor telepon. Maka selanjutnya muncul tampilan telepon dan email. Langkah ketiga, mengisi nomor ponsel apabila ingin membuat Instagram dengan nomor telepon atau mengisi email apabila pengguna ingin menggunakan email dalam pendaftaran. Nah, memasukkan nama lengkap dan kata sandi merupakan langkah keempat dan klik lanjutkan dan sinkronkan kontak atau lanjutkan tanpa mensinkronkan kontak. Langkah kelima, memasukkan tanggal lahir pengguna dan dilanjutkan dengan klik selanjutnya. Maka muncul tampilan selamat datang di Instagram nama pengguna dan klik selanjutnya. Selanjutnya muncul tampilan temukan teman Facebook untuk diikuti. Pengguna dapat memilih klik hubungkan ke Facebook atau klik lewati ya. Langkah selanjutnya, tampilan selanjutnya yaitu tambahkan foto profil. Pengguna dapat menambahkan foto profil secara langsung atau klik lewati. Terakhir muncul tampilan saran dari pihak Instagram untuk menghubungkan ke Facebook atau kontaknya. Pengguna dapat mengeklik tanda anak panah yang terletak di pojok kanan dan Instagram siap untuk digunakan. Yang terakhir yaitu YouTube. YouTube merupakan fasilitas yang digunakan untuk menampilkan atau memposting video agar dilihat oleh orang banyak, di mana untuk menjalankan fiturnya harus tersambung dengan internet. Nah, yang pertama pembuatannya itu kunjungi situs www.youtube.com melalui komputer atau handphone. Yang kedua, masuk atau sign melalui alamat email pengguna di pojok kanan atas. Selanjutnya, klik sebelah kanan atas dan klik setelan, maka akan muncul tampilan baru dan klik buat channel baru. Langkah keempat yaitu muncul tampilan baru dan pengguna diarahkan untuk mengisi nama akun channel yang akan diciptakan dan klik buat. Langkah kelima yaitu muncul tampilan channel yang telah dibuat sebelumnya dan pengguna dapat menambahkan video pertamanya melalui klik upload video. Langkah terakhir, pengguna dapat mengatur header channel yang berada di bagian atas channel untuk memberikan identitas channelnya. Next. Yang ketiga yaitu proses pembuatan artikel di Pemdes Pemerintah Desa Bago. Tujuan dari pembuatan artikel ini yaitu sebagai salah satu bentuk strategi mengenalkan Desa Bago ke masyarakat luas atau mengeksplor Desa Bago ke masyarakat luas. Sejalan dengan Mulyadi 2020 yang berpendapat bahwa tujuan utama pembuatan artikel adalah menginformasikan adanya potensi desa yang membutuhkan campur tangan pihak pemerintah ya agar lebih dikembangkan sehingga masyarakat desa bisa memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Nah, sumber pembuatan artikel di sini penulis memperoleh secara langsung dari pihak pemerintah desa dan dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, Kementerian Desa Nasional, dan artikel-artikel penunjang lainnya. Tahapan pembuatan artikel atau tulisan melalui layanan blogger.com atau website resmi milik pemerintah Desa Bago. Yang pertama, diskusi dengan pihak Pemdes Bago dengan tujuan menggali informasi. Yang kedua, mencari referensi lainnya melalui website dan instansi pemerintah dan artikel-artikel penunjangnya. Langkah kedua ini dilakukan karena di langkah pertama atau langkah nomor 1 itu penulis kekurangan data atau informasi sehingga penulis mencari referensi lainnya. Langkah ketiga, mengolah data menjadi informasi dalam bentuk tulisan, grafik, ataupun diagramnya dengan menggunakan software seperti Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Langkah keempat, mengunggah informasi sebelumnya di website dan media sosial milik pemerintah Desa Bago. Artinya, ketika data sudah menjadi informasi dan informasi siap dipublish ke masyarakat luas, maka
unggah informasi itu di website dan media sosial milik pemerintah Desa Bago. Langkah-langkah membuat artikel atau tulisan di blogger atau websitenya itu pertama pengguna masuk atau login ke blogger. Yang kedua menekan tombol entry baru pada pojok kiri atas untuk menciptakan lembar baru, tulisan baru. Yang ketiga menulis judul di kolom judul tulisan dan memilih menu compose. Yang keempat, menulis konten atau naskah artikel dan klik justify agar tulisan rata kanan kiri. Yang kelima, selanjutnya mengedit konten dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh blogger seperti ukuran huruf, jenis huruf, dan menyisipkan gambar, link, ataupun video. Apabila pengguna ingin melihat tampilan artikel sementara, bisa mengklik preview atau pratinjau. Pengguna dapat memberikan label tulisan melalui kolom label di sebelah kanan. Terakhir, apabila tulisan atau artikel telah siap diunggah, maka tekan tombol publikasikan. Judul artikel atau tulisan yang telah dipublikasikan oleh penulis yaitu profil Desa Bago, struktur pemerintah Desa Bago, pabrik gula Bago, keraksaan Probolinggo, data desa seperti geografi, data perekonomian, data pertanian, data perhubungan, dan lain sebagainya, dan lembaga kemasyarakatan Desa Bago, kader lingkungan Desa Bago, dan program pengurus lingkungan Desa Bago, kelompok PKKRW Desa Bago, Posyandu Desa Bago, Karang Taruna Desa Bago, serta pengurus bank sampah Bago Berseri. Strategi pengembangan website dan medsos Pemdes Pemerintah Desa Bago, yaitu sebagian besar seluruh kawasan di Desa Bago ini sudah terhubung dan dapat mengakses dengan menggunakan Wi-Fi. Akses internet tersebut membantu masyarakat Desa Bago untuk mendapatkan dan saling berbagi informasi. Strategi pemerintah Desa Bago ke depannya terkait dengan pengembangan website dan media sosial. Yang pertama, yaitu aktif mengunggah atau memposting informasi desa, kegiatan desa, potensi desa, dan produk unggulan desa di website maupun media sosial yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, melakukan kegiatan pemeliharaan seperti melakukan pengecekan terhadap fitur-fitur menu yang telah dibuat sebelumnya, apakah berfungsi atau tidak, terus melakukan review dan update terus-menerus. Yang keempat, penutup, kesimpulannya, secara geografi, Desa Bago memiliki curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan desa lainnya dan memiliki luas wilayah sebesar 127 hektar. Secara sektor pemerintahan, Desa Bago ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun. Desa Bago dibagi menjadi 4 dusun, 20 RT, dan 4 RW. Sektor kependudukan dan sosial menunjukkan bahwa Desa Bago terdiri dari 1.131 kepala keluarga dan didominasi oleh penduduk yang berusia 25 hingga 29 tahun. Selain itu, penduduk Desa Bago sebagian besar menganut agama Islam dan bermata pencarian sebagai petani dan didominasi penduduk kategori keluarga prasejahtera. Sektor pertanian menunjukkan bahwa komoditas yang dihasilkan Desa Bago meliputi komoditas padi, jagung, kelapa, kapuk randu, dan tembakau. Secara sektor perekonomian dan industri, Desa Bago memiliki industri kategori kecil seperti batu bata, mebel, dan pengrajin bambu. Dilihat dari sektor perhubungan, lingkungan, dan perumahan menunjukkan bahwa Desa Bago memiliki di sektor perhubungan dikelola oleh pemerintah Desa Bago, maksudnya itu jalan kecamatan yang dikelola oleh pemerintah Desa Bago sepanjang 0,9 km dan sebagian besar rumah penduduk Desa Bago menggunakan jenis gedung atau tembok untuk dindingnya, sementara jenis lantainya menggunakan tegel. Yang kedua, proses pembuatan website dan media sosial pemerintah Desa Bago dilakukan dengan cara koordinasi dengan pihak pemerintah Desa Bago dan dilanjutkan dengan proses pembuatan yang memperhatikan langkah-langkah pembuatannya. Poin ketiga, proses pembuatan artikel diawali dengan menggali informasi terkait Desa Bago dari pihak Pemdes Bago, instansi terkait, dan didukung dengan artikel penunjang lainnya. Tujuan pembuatan artikel Desa Bago ini ingin memperkenalkan, mengeksplor Desa Bago ke masyarakat luas akan potensi dan sumber daya yang ada. Yang keempat, yaitu pengembangan website dan media sosial pemerintah Desa Bago dilakukan dengan cara aktif mengunggah informasi terkait potensi, kegiatan, dan prestasi desa serta produk unggulan desa di website dan media sosial
Dan yang kedua yaitu melakukan pemeliharaan atau maintenance terhadap website dan media sosial yang telah dibuat sebelumnya. Adapun saran dari penulis kepada pihak pemerintah Desa Bago yaitu keberlanjutan pengelolaan website dan media sosial harus didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang mampu dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Selain itu, pemerintah desa perlu menggandeng instansi atau lembaga yang menguasai di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pendampingan selanjutnya kepada pengelola atau administrator desa guna mempercepat penguasaan pihak administrator dalam mengisi konten secara mandiri di menu yang disediakan oleh website dan media sosial. Terima kasih saya ucapkan dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan praktik kerja lapang program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Demikian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.